Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan untuk kita sekalian. Eh, saya dengan Ustadz Ismail Aso ingin sedikit memberikan respon klarifikasi terkait dengan fitnah ya. Jadi saya pikir ini fitnah ya. Kalau dalam Islam itu al fitnah tu asyaddu minal qatsli. Jadi fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Apalagi fitnah ini dilakukan oleh saya punya keluarga, adik-adik saya. Ketika itu secara spontan postingan berita pernyataan tokoh agama seorang uskup. Saya baru tahu beliau adalah seorang uskup. Beliau ini mungkin memberikan pendapat, ditanya oleh wartawan, kemudian memberikan masukan terkait dengan penyerahan tanah adat masyarakat dari 5 konfederasi perang suku, Walesi dan Woma, karena memang tempat yang sekarang kita serahkan kepada pemerintah untuk kegiatan pembangunan kantor gubernur Provinsi Papua Pegunungan itu sebelum terjadi perang suku itu dulunya tanah adat milik orang-orang yang itu lapisan-lapisannya. Nah, ada lapisan-lapisan pemilik adat paling bawah itu ada. Kemudian di situ menjadi ajang tempat perang suku antara sesama keluarga dari Walesi dan Woma. Nah, sejak itu tanah ini biar menjadi produktif, kesadaran kedua suku ya dari Woma dan Walesi, tempat itu digunakan untuk tempat pelayanan publik pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan. Prosesnya semuanya sudah berjalan, tinggal menunggu batu peletakan. Tapi ada oknum, dan ini tanpa didukung oleh siapapun. Oknum ini kelihatannya dia sedang mencari perhatian, entah apapun tujuannya, dan bukan juga pemilik. Nah, ini sering melakukan fitnah, manuver kiri kanan, seolah-olah masyarakat Walesi belum menyerahkan begitu. Kemudian itu ditanggapi oleh banyak tokoh agama, tidak luput dari tokoh muslim, tokoh gereja, tokoh Katolik. Mungkin dalam keadaan seperti itu ada postingan di dalam grup Jaya Wijaya, ada dalam grup Wamena, itu ada yang share berita tentang statement atau ucapan dari Bapak Uskup. Nah, di atas komentar itu ada yang menyebut siapa ini botak. Nah, kata siapa ini botak, saya langsung juga terkejut karena saya tidak kenal. Jujur ya, saya tidak kenal juga dengan Bapak Uskup karena saya mungkin lama di luar ya. Jadi begitu muncul, saya hanya melanjutkan menyebut ini botak ini kayaknya bukan dari Walesi, karena suku-suku di Walesi saya kenal insya Allah. Dari kelima suku itu, karena populasinya orang Walesi itu tidak banyak, jadi saya relatif cukup mengenal, baik yang sudah berumur, berusia maupun yang masih muda-muda. Ini saya kenal, tahu siapa punya anak, dari suku konfederasi yang mana, itu saya tahu. Tapi ini saya lihat orang asing juga, jadi saya langsung melanjutkan tanpa saya koreksi ungkapan botak itu. Saya di situ juga menulis bahwa siapapun dalam kapasitas apapun tidak dapat melakukan mendikte intervensi urusan internal. Nah, itu saja. Jadi ini saya sebenarnya melanjutkan apa yang sudah ada sebelumnya, tetapi setelah itu saya baru baca ternyata beliau adalah seorang uskup, tokoh Katolik. Karena saya menghormati, terus terang saya keluarga di saya itu banyak Katolik, dan mungkin paman saya yang zaman Belanda sekolahnya pendidikan Katolik, menyebarkan agama Katolik sampai ke berbagai pelosok, terutama di Yahukimo. Jadi saya langsung saya menganggap sebagai bagian dari orang Katolik. Makanya saya tidak pernah punya pretensi sedikit pun punya begitu dengan agama Katolik, tidak ada.
Nah, tetapi saya mungkin sebagai seorang tokoh muslim juga itu hubungannya relatif baik antar semua, apalagi ada FKUB ya, Forum Kerukunan Umat Beragama, dengan para pendeta, dengan para pastor. Apalagi saya juga selama ini juga dapat hibah tanah dari seorang pendeta. Juga selama ini kita juga menyerahkan tanah buat pembangunan gereja Katolik dan masjid, musola. Artinya bagi kita orang Papua itu tidak begitu, ini keluarga itu ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Kini, ada yang Protestan, itu sudah biasa. Jadi ada yang menggiring, orang-orang yang menggiring ini saya meminta aparat kepolisian penegak hukum Polda Papua, dalam hal ini Kapolres Jayawijaya, bisa memanggil ya nama-nama seperti Bonilani, Jasman Jaleget, Ketua PMKRI yang melaporkan ke Polda Papua. Terus ada lagi siapa-siapa itu, mungkin saya pikir nama-nama itu ada di pihak Polres Jayawijaya maupun Polda Papua, supaya mereka ini kalau undang-undang IT itu mereka yang menyebar, kemudian melakukan memprovokasi seluruh umat Kristiani, khususnya umat Katolik di Papua. Karena itu saya pikir kalau undang-undang IT mau dilakukan pemeriksaan, pihak-pihak inilah yang mungkin paling bertanggung jawab untuk bisa, karena bagi saya nggak ada hubungan dengan apapun. Saya tidak pernah menghina seseorang misalnya karena dia pendeta lalu saya benci, nggak ada. Dia karena haji atau ustadz saya benci, nggak ada, tidak mungkin. Dia pastor atau uskup atau prater atau apa gitu, nggak mungkin lah. Jadi ini ada yang bermain, ada yang menyebar hoax atau ada yang memfitnah. Karena itu saya minta aparat penegak hukum harus betul-betul jeli. Maksud dan tujuan mereka ini ingin menggagalkan rencana dari masyarakat, seluruh Welesi dan Woma yang telah sukarela menghibahkan tanah mereka kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk pembangunan kantor gubernur. Kalau fitnah yang muncul seolah Ustadz Ismail Aso menghina seorang tokoh agama, nyata-nyata bahkan beliau adalah seorang uskup, itu sebuah fitnah. Insya Allah saya tidak mungkin dan tidak akan pernah, itu hal yang orang bilang namanya musprah, hal yang tidak masuk akal, tidak pernah. Karena saya sendiri tidak punya masalah pribadi, tidak punya hubungan apapun dengan beliau sebagai seorang uskup. Tapi kalau beliau seorang uskup kita hormati, tapi kalau beliau secara pribadi saya minta tolong untuk supaya bukan dia saja, mau dia ustadz, pendeta, haji atau agama apapun juga, saya minta untuk menahan diri, memberikan kontraproduktif, seakan-akan seolah-olah terprovokasi oleh oknum tertentu bahwa masyarakat ini menolak menyerahkan tanah apa, itu sesungguhnya adalah kebohongan yang sedang dibangun oleh oknum tertentu, dan itu orangnya tidak banyak, hanya satu orang. Jadi oleh sebab itu masyarakat Welesi terakhir dalam pernyataan secara resmi sudah menyerahkan, tinggal dibangun. Dan mungkin dalam kesempatan ini sekali lagi saya akan ketemu dengan Bapak Uskup, dan saya pikir antar tokoh agama kami tidak ada masalah, dan memang kita menjaga kerukunan untuk masyarakat Papua. Jadi saya sebagai keluarga, sebagai adik, karena beliau berumur mungkin lebih dari saya sebagai adik dan kakak keluarga saya, beliau dari suku Mepago, saya orang Lapago. Jadi kami ini keluarga dari nenek moyang, bahkan yang bawa Injil ke Lembah Balim itu Gobai. Jadi saya pikir yang terima juga Injil di Wamena itu saya punya teteh. Jadi saya pikir tidak ada masalah, dan saya tidak punya pribadi urusannya dengan siapapun, insya Allah tidak ada. Dan sekali lagi ingat, saya tidak pernah, sama sekali tidak pernah menghina atau apapun terhadap seorang uskup. Tetapi ujaran botak adalah mengulangi apa yang sudah ada, tetapi bukan bermaksud
dan itu ditujukan kepada seseorang yang nyata-nyata dia adalah beratribut atau pangkatnya atau sebutannya seorang uskup, tidak, tetapi secara personal memang beliau juga kebetulan ya nampak terlihat di situ. Karena saya kan pakai songkok nih, jadi kalau saya tidak pakai songkok begini, oh itu rambut uban atau rambut ada atau tidak ada, botak apa itu, mungkin seperti itu. Tapi karena saya tidak kenal, nama juga beliau belum, sampai hari ini pun saya belum tahu begitu baik nama beliau. Mungkin Uskup Yow ya, Uskup Yow. Jadi saya mohon maaf, insya Allah saya tidak punya pretensi atau tidak punya niat apa sama sekali, tidak ada, karena semata-mata ini mungkin ada yang bermain memfitnah. Karena itu saya berharap Bapak Uskup bisa bisa tahu bahwa ada yang bermain. Kita tidak boleh ikut kena tergiring oleh opini orang. Saya pikir tidak boleh terseret sampai kita membangun sentimen antar sesama umat, kita menjaga kerukunan umat, apalagi juga menjelang pemilu ya. Jadi saya berharap semua pihak yang bermaksud untuk ini itu saya minta untuk supaya hentikan. Kepada umat Islam saya himbau bahwa tidak ada sedikit pun saya, kalau misalnya terjadi hal-hal seperti itu pribadi Ismail Aso, bukan, saya tidak mengatasnamakan saya sebagai mengatasnamakan Islam atau dari kelompok agama ini atau organisasi ini, tidak ada. Itu pribadi dari saya sebagai warga Welesi, dan saya dari nenek moyang ratusan tahun, mungkin juga ribuan tahun sudah di situ. Yang itu memang dari budaya adat kami menjaga kampung, itu sudah menjadi budaya agama ya, agama dalam budaya kami yang itu menjaga kampung itu. Jadi tidak mungkinlah saya mau menghina orang, ya saya nggak punya urusan, ngapain saya ini. Tapi tolong juga dari teman-teman orang dari luar ya, bukan orang Welesi, janganlah ikut-ikut ya mendikte, mengintervensi, terlibat, ikut campur tangan. Itu saya minta untuk dihentikan, karena itu membuat konflik dan itu sama dengan memprovokasi supaya antara kami keluarga sesama akan menjadi konflik. Nah nanti melebar ke masalah agama, itu akan sangat berbahaya. Jadi saya minta semua pihak, terutama aparat kepolisian, tolong pihak-pihak yang menyebar screenshot ini segera dilakukan di proses hukum, karena itu juga sudah ada undang-undangnya ya, undang-undang IT itu untuk bisa diproses hukum. Sekian pernyataan saya terakhir kali ini. Insya Allah saya akan menulis surat secara pribadi dan juga mungkin saya datang ke Keuskupan Jayapura. Saya ingin ngobrol sama-sama dan lakukan jumpa pers sama-sama dengan Bapak Uskup. Sekian, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.